جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa wawalah. Amma ba'd. Ikhwati, jamaah kajian di Asundawi mengaji. Alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan hadis-hadis ahkam dalam Arba'in Al-Mundhiri. Terakhir kita menjelaskan tentang meninggalkan sholat jamaah walaupun tidak disebutkan dalam hadisnya ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan, yaitu berkaitan dengan masih dalam bab sholat, yaitu sholat Jumat, yaitu hukum orang yang meninggalkan sholat Jumat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-haditsus sabi asyar, hadis ke-17, an Abdullah ibn Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum jami'an. Dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum, annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, keduanya mendengar Rasul bersabda, ala a'wadil mimbari, di atas di atas mimbar, yaitu di atas kayu-kayu dari mimbar, a'wad, wood. Jadi mimbar berarti dari kayu ya. Nabi SAW itu dari kayu khusus di situ. Ada yang dari pelepah kurma, ada yang dari kayu yang lain. Dan pernah mimbar Nabi SAW itu yang pertama sudah rusak, dan ketika diganti yang baru menangis mimbar. Wa kana mimbaru Nabi SAW thalathu darajat. Mimbar Nabi itu adalah tiga tahapan. Jadi mimbar itu adalah bukan podium ya. Mimbar itu adalah tempat yang ditinggikan. Kan barayun biru, mimbar atau nabara manbar, artinya ditinggikan, ditampakkan, adhar. Ya, maka disebutkan tingginya itu adalah 3 tingkat. Jadi mimbar itu bukan podium seperti tangga 3 tingkat. Dan yang paling atas adalah tempat berdiri atau tempat duduk. Dan seorang imam berdiri di atas mimbar bisa di tingkat pertama, tingkat kedua, atau tingkat ketiga. Dan biasanya kalau khotib Jumat biasanya duduk di tingkat ketiga, berdiri di tingkat kedua, itu mimbar. Jadi sa'ada ala mimbar. Makanya di dalam hadis falamma sa'ada ila mimbar wa jalasa faqala assalamualaikum. Jadi Nabi SAW ketika khutbah itu Nabi naik
kemudian duduk, Nabi naik dan berdiri dan mengucapkan salam, kemudian duduk. Itu di atas mimbar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendemonstrasikan apa namanya sholat di atas mimbar, ya, di atas mimbar. Cuma pertanyaannya, apakah ditinggikan ini adalah memang sunnahnya ditinggikan, atau sunnahnya supaya suara nyampe ke tempat yang jauh karena dari ketinggian, atau supaya nampak seperti itu. Maka disitulah penjelasannya, sekalipun secara melihat dari sisi keadaan mimbar itu 3 derajat, itu walaupun tidak pakai mimbar, khutbahnya tetap apa? Tetap sah, ya. Seperti umpamanya kondisi hari ini, duduknya di atas kursi, kan nggak pakai mimbar, adanya apa? Podium saja, kan begitu. Kan tidak duduk di atas mimbar, ya. Tetap apa? Sah, ya. Dalam kesempatan para kaum muslimin di Indonesia khususnya, rata-rata jarang di atas mimbar, ya. Biasanya duduk di kursi. Karena kaum muslimin di Indonesia banyak menyangka bahwa mimbar itu adalah podium, gitu ya. Podium itu dianggap mimbar, bukan mimbar. Mimbar itu adalah, ya, tempat yang ditinggikan, dan itu memiliki 3 tingkatan. Itu mimbar Nabi, ya. Jadi kalau ditanya mimbar Nabi, ya, salah sudah rojak, 3 tingkatan. Jadi kalau umpamanya kita punya masjid, punya apa, ya, bikin mimbar itu adalah 3 tingkatan. Karena kita bisa mendemonstrasikan hal-hal berkaitan dengan yang harus dilihat manusia sedang ilmu. Nabi SAW mencontohkan sholat di di mimbar paling atas. Kemudian Nabi SAW ruku dan ruku di situ. Kemudian ketika sujud, Nabi SAW mundur ke tingkat yang kedua. Berarti tingkat yang kedua lebih panjang sehingga bisa sujud di situ. Itu kondisinya, ya. Tingkat pertama adalah untuk untuk pijakan. Seperti itulah mimbar Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Yaqulu wa huwa ala a'wadi mimbarih layantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ah. Jadi layantahiyanna aqwamun, sungguh selesailah para kaum, yaitu binasa maksudnya, an wadi'ihimul jumu'at, ketika mereka meninggalkan Jumat, itu ibadah Jumat, salat Jumat. Aw la yakhtimannallahu ala qulubihim, atau Allah menutup hati mereka. Dan ditutupnya hati ini adalah lebih besar daripada hukuman dalam fisik, ya, ditutup hati ini. Karena orang kafir itu apa? Ditutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim, naudzubillah, ya. Namanya ibadah sami musakali, wah, itu ibadah berjamaah sami musa. Maksudnya berjamaah sami musakali, wah, itu gitu. Kamu berjamaah apa? Unggal waktu 5 waktu. Dan kita telah jelaskan. Summa layakununna minal ghafilin. Kemudian mereka akan tercatat termasuk orang-orang yang apa? Yang ghafil, orang-orang yang lalai. Ya. Laikahumul ghafilun. Mereka adalah orang-orang lalai. Orang-orang lalai dari kebaikan. Ini bercerita tentang apa? Dosanya orang yang meninggalkan sholat Jumat. Dan meninggalkan sholat Jumat. Nah, kita jelaskan dulu sedikit berkaitan dengan apa? Karena yang meninggalkan sholat Jumat itu ada 2 kondisi. Diudrin, tapi diudrin. Yang pertama itu yang ada udurnya, yang kedua yang tidak ada udur. Tapi kita tahu dulu bahwa sholat Jumat, hukum sholat Jumat itu wajibnya sama siapa?
Jelaskan oleh para ulama bahwa sholat Jumat itu wajib bagi kaum laki-laki yang merdeka, yang sudah balik dan akalnya sempurna, kemudian mukim, dalam kondisi tidak ada uzur. Nah ini wajib sholat Jumat itu laki-laki. Ya. Kemudian mereka orang merdeka, dan kita di di zaman ini nggak ada perbudakan, gitu. Nggak ada perbudakan. Kalau di zaman dulu memang ada perbudakan, hamba sahaya. Kemudian mukallaf. Mukallaf itu ya yang sempurna akalnya dan sudah balik, itu yang wajibnya. Kemudian mukim, tinggal ya maksudnya bukan orang safar. Mukim itu bukan orang safar, ya, dengan kondisi tidak ada uzur baginya. Jadi ada berapa yang wajib itu? Laki-laki merdeka, kemudian berakal dan sudah balik, kemudian mukim, kemudian tidak ada uzur. Nah ini 5 kondisi bagi mereka wajib sholat Jumat. Berarti apa? Laki-laki wajib, perempuan tidak wajib. Perempuan wajibnya berarti sholat zuhur saja, tidak wajib sholat Jumat. Walaupun kalau sholat Jumat yujzi'uh, mencukupi baginya sholat zuhur. Jadi kalau ikut sholat Jumat perempuan berarti tidak mesti sholat zuhur, paham ya? Kalau mengikuti sholat Jumat, dan hukumnya boleh, ya, seperti itu. Hamba sahaya tidak wajib, tapi kalau bisa mengikuti Jumat karena diizinkan oleh majikannya atau diberikan kebebasan oleh majikannya, maka baginya mencukupi sholat Jumat, tidak perlu sholat zuhur. Ya. Kemudian anak kecil jelas, atau kalau orang gila ikut sholat Jumat ya nggak ngaruh gitu ya kan, seperti itu. Kemudian mukim, artinya tidak wajib bagi orang yang sedang safar. Nah ini orang yang safar, ya, orang safar berarti tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau orang safar itu ketika pas hari Jumat berhenti di masjid yang mengadakan sholat Jumat, maka cukup bagi mereka sholat Jumat, tidak sholat zuhur. Ya. Kemudian yang tidak ada uzur, dan nanti kita akan sebutkan uzur-uzur yang menghantarkan orang bisa meninggalkan sholat Jumat. Ya, hadis-hadis berkaitan dengan hal ini disebutkan. Pertama, bagi yang harus sempurna akalnya, yaitu di dalam hadis rufi'al qalam an salas. Jadi kewajiban itu diangkat dari 3 kondisi orang. Pertama, anin naim hatta yastayqidha. Orang yang sedang tidur, berarti akalnya nggak ada kan? Ya, orang sedang tidur. Ya. Sampai dia bangun. Jadi kalau orang yang sedang tidur itu tidak wajib apa-apa, karena dia nggak ada ini. Tapi orang yang bangun harus membangunkannya, maksudnya. Aku itu mau kersare teh wajib lagi gitu maksudnya teh. Nu urang keur hudang kudu ngahudangkeun, maksudnya teh keur manehna mah kersare kan teh wajib baca. Hilang akalnya kan? Nggak ada akalnya ketika tidur. Jadi lamun aya nu sare tibra subuh-subuh, teu wajib salat subuh ieu manehna mah da kersare. Manehna mah ngan antum nu ngahudangkeun kudu gitu kan. Supaya manehna hudang ngalaksanakeun kewajiban. Da lamun geus hudang wajibna anggar keneh? Anggar. Paham enggak? Jelema sare salat subuh umpamanya. Sare gitu kan. Keur sare mah teu wajib salat. Da mal bisa. Jelema sare mal menang pahala di mal ditarima. Mal jelema salat ngalindur gitu kan mal ditarima kan gitu. Seperti itu. Terus kondisinya betul dia tidak wajib, tapi ketika dia bangun, apakah salat subuhnya gugur? Enggak. Manama an salatin aw nasiyaha fa salatuha idza zakara. Ketika dia tertidur atau dia lupa salat, maka ketika ingat dan sudah bangun tetap wajib salat. Itu maksudnya ya, bukan berarti pas aya nu sare itu wajibnya karena Anda bukan begitu. Bangunkan biar dia salat dalam tepat
waktunya. Maksudnya pada waktunya seperti itu. Kalau tidak dibangunkan kita berdosa. Gitu kan, seperti itu. Terus wa anis sabi hatta yablugh. Anak kecil sampai dia balik. Jadi kalau ketika anak kecil ada satu berkaitan dengan sholat ya. Ketika balik disebutkan oleh para ulama, setiap hal yang diwajibkan dikaitkan dengan balik, maka disunahkan kita mengajarinya sebelum balik. Itu kaidah para ulama. Nabi SAW mengatakan, muru auladakum wahum abna'u sab'in wadribuhum bil asyirah. Jadi 7 sampai 10 tahun itu kan belum balik rata-rata kondisi anak itu. Maka perintahkan sholat ketika usia 10 tahun, pukul ketika tidak melaksanakan sholat. Itu kan belum balik. Maksudnya apa? Disunahkan kita untuk membiasakan mengajari mereka sholat. Sampai ketika mereka balik, mereka sudah dalam kondisi siap untuk melaksanakan syariat. Ya, ulah tepikan kagus balik, tapi karek diajar takbiratul ihram gerero kene gitu kan, boro-boro paham karena kasih sholat, ucapkan Allahu Akbar gehese gitu kan, kamu baca doa iftitah, baca surat Al-Fatihah gitu bisa gitu kan. Banyak kan kondisi kaum muslimin di Indonesia hari ini yang mereka sudah balik tak hafal Fatihah acan, tak apalagi berkaitan dengan apa doa iftitah, doa sholat, kemudian apalagi sampai paham isinya sholat tenawan gitu kan. Ya. Hafal Fatihah gitu, padahal dia itu terlahir di keluarga kaum muslimin, bahkan lamun ditulis na KTP nama mung disebutkan agama mana naon ahwa agamaan ndak mung gitu kan, seperti itu kenyataan ya. Padahal bisa jadi dia itu adalah ketika sekolahnya sudah tamat S1 kuliah di mana gitu kan, dan luka pas dia SD SMP na diajar agama na kumaha gitu kan, tapi Fatihahna teu bisa jika kumaha gitu kan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, walil majnun hatta ya'qil, dan dari orang gila sampai dia akalnya sempurna atau normal, masuk akal. Termasuk yang hatta ya'qil di sini adalah atau berkaitan dengan akal itu orang yang tidur, orang yang pingsan, termasuk orang yang autis ya, yang autisnya sindromnya memang akalnya tidak berfungsi. Ada kan yang memang IQ-nya di bawah ini, itu memang akalnya tidak berfungsi. Bagi dia itu hanya untuk bisa diarahkan, punya skill saja. Ngerti gitu, diajak ngobrol kemana gitu nyambung gitu kan. Padahal dia bukan orang gila, tapi memang akalnya tidak sempurna di situ. Maka bagi mereka pun kewajiban, atau umpamanya orang yang akalnya tidak sempurna itu karena memang al-haram, atau karena posisinya apa? Sudah pikun. Ya, pikun. Nah, ini semua adalah syarat wajib, syarat untuk dia terkena kewajiban seperti itu. Orang-orang sudah pikun, dan Nabi SAW berlindung daripada pikun ini. Dan kalau umpamanya antum ingin tidak pikun, antum manfaatkan akal antum bukan untuk tidak kerja. Akal antum harus dipakai untuk bekerja. Anti pikun itu kalau dipakai untuk menghafal ilmu, untuk memikirkan pekerjaan dan seterusnya, berkreasi, itu insya Allah nggak pikun. Gitu kan. Kecuali kalau memang dia itu ternyata berhenti dan tiba-tiba sakit yang memang itu. Biasanya akal yang terpakai, otak yang terpakai, saraf-sarafnya itu nggak menimbulkan pikun. Makanya kalau yang terganggu saraf, walaupun dipakai akalnya, dia bisa apa? Bisa pikun, ya seperti itu. Ini berkaitan dengan akal ya. Jadi mereka seperti itu tidak ada kewajibannya. Tapi kalau orang sakit separah apapun, selama akalnya normal, walaupun yang ukur bisa ngicil pungkul, tetap kewajiban itu apa? Ada bagi mereka. Kewajiban itu ada bagi mereka. Seperti itu. Kebayang ya? Kalau itu berkaitan dengan ibadah yang berkaitan dengan akal. Karena ada ibadah yang tidak berkaitan dengan akal. Ada berkaitan dengan harta. Sebagian ulama menyebutkan walaupun dia masih kecil atau umpamanya orangnya sakit jiwa, tapi hartanya banyak. Ada kan orang yang memang punya warisan besar tapi orang gila, sehingga diurus oleh orang yang menjadi walinya, hartanya banyak dan berkembang karena punya perusahaan. Ya.
maka tetap ibadahnya hartanya wajib dikeluarkan karena di situ ada hak kaum muslimin yang fakir. Gitu. Seperti itu. Itu sebagian ulama berpendapat begitu. Kemudian di dalam hadis tentang Jumat ya, yaitu Nabi SAW mengatakan al-jumu'ah haqqun wajibun ala kulli muslim illa arba'ah. Ya. Ini dalam ungkapan riwayat Imam Abu Dawud ya dan seterusnya. Walaupun di sini hadisnya dikatakan mursal, Tariq bin Syihab bercerita Rasulullah SAW bersabda al-jumu'ah, Jumat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim illa arba'ah, kecuali 4 kelompok ya. Dan ini yang riwayat ini adalah sesuatu yang disepakati oleh para ulama, yaitu apa? Abdun mamluk, hamba sahaya. Yang kedua imra'atun, perempuan. Yang ketiga sobiyun, anak kecil. Yang keempat adalah maridun, orang sakit. Maridun ini berarti udzur, masuk dalam udzur. Maka tadi disebutkan di atas ya, yang wajib itu seperti itu. Nah, ini dinukilkan ijma oleh Ibnu Munzir dan Ibnu Abdul Bar tentang hal ini. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Jumat ya. Kemudian berikutnya, apa uzur yang dimaksud ya? Uzur yang dimaksud pertama adalah al-marad alladhi yashukku alaihi al-ityan. Yang pertama adalah sakit, yang sakit itu menjadi masyaqqah kalau umpamanya berangkat ke masjid. Maka orang yang sakit, maka kewajibannya adalah sholat Jumat saja. Sholat apa? Sholat zuhur aja. Ya, di rumah ya, atau di rumah sakit. Seperti itu. Jelas itu uzur. Berarti apa? Tidak masuk dalam hadis yang akan kita bicarakan. Yang kedua adalah mudhafa'atul akhbathan. Yang kedua adalah uzur itu adalah orang yang tidak tahan dengan qada hajat. Itu kuat Gus. Ya, Gus kuat seperti itu. Pas imam apa? Naik mimbar seperti itu. Kemudian ternyata mulus nanti lila gitu kan. Imam mengan 20 menit dijeng salatna, 10 menit khutbah, 10 menit 5 menit salat, sisanya zikir, selesaikan salat Jumat, manehna karek keluar gitu kan. Maka seperti itu dia uzur, maka baginya adalah salat zuhur. Berarti baginya tidak berdosa. Ya. Kalau memang kondisinya menahan itu. Kemudian yang berikutnya adalah ma yadurru nafsahu, yaitu orang yang khafa darar an nafsihi wa malihi aw rafiqihi, orang yang khawatir terjadi madarat untuk dirinya, untuk hartanya, atau untuk orang-orang di sekitarnya ya. Ini kondisi seperti ini, orang yang kalau umpamanya bagaimana madaratnya, bisa jadi orang kehilangan kehilangan temannya. Di mana? Biasanya ketika kondisi kita dalam posisi menjaga gitu kan, menjaga orang-orang yang di sekitarnya, tapi kudu dijaga, lamun teu dijaga kumaha? Cilaka. Model umpamanya orang madarat kepada dirinya, umpamanya contoh ketika dia dalam satu situasi, kalau dia keluar di tempat itu memungkinkan disergap serigala atau gitu kan, mikiran banyak lah ya. Yang makul di orang mah kumahanya hanya lamun dileuweung gitu kan, isnagog gitu kan, lamun orang keluar lagi Jumatan dicapluk gitu kan, seperti itu kan, doror, maka baginya adalah udzur kan. Ada yang kedua, kalau dia pergi Jumat, ini hartanya kemungkinan hilang. Karena daerah itu tidak aman. Ya, seperti itu. Yang harta ini
apa istilahnya adalah pusaka yang tidak boleh hilang. Kalau hilang binasa dia. Maka apa? Ya, atau umpamanya temannya sedang sakit parah gitu kan, seperti itu kudu ditungguan, minta ditungguan. Kalau umpamanya sakit celak nanti kudu apa gitu. Ya, seperti itu. Bagi dia adalah menunggu. Atau umpamanya kondisi siapa? Dokter ya. Dokter yang kudu bedah gitu kan. Pas kudu apa? Jam setengah 12 pada Jumat ya kumaha tuh antum. Angke dewe ditinggalkan seperti itu. Enggak seperti itu. Itu punya di situ adalah hal yang disebutkan di dalam apa? Ini udzur. Ya. Atau udzur berikutnya adalah ta'adzabil matar, atau momennya hujan gede pisan gitu kan. Sehingga tidak bisa berangkat Jumat. Akhirnya musim hujan. Ya, seperti itu. Atau ayah tsunami. Nah, seperti itu ya, seperti itu. Maka tsunami tapi kakeram naonna masjid gitu kan. Salat di mana di balkon gitu kan, seperti itu. Maka tidak ada salat Jumat kan seperti itu. Udzur namanya. Ya. Atau momennya dalam kondisi hal-hal seperti tadi, atau kondisinya orang tersebut dalam keadaan kelaparan. Kemudian disuguhkan apa? Makanan, dan dia tidak bisa untuk apa? Berangkat kemana-mana kecuali harus makan terlebih dahulu. Maka dia makan, andai dia terlewat sholat Jumat baginya adalah udzur. Karena dharar li nafsihi, karena mudarat kepada dirinya kalau tidak makan. Ya. Dan itu bukan kebiasaan dia seperti itu. Ya, ini seperti ini. Atau untuk keamanan. Keamanan ya, tadi yang disebut mudarat, untuk yang lainnya keamanan. Model satpam biasanya apa? Tidak mesti apa sholat Jumat kalau memang penjagaannya bukan apa namanya? Bukan hal yang sifatnya bisa ditinggalkan. Jadi mau ditinggalkan enggak saya bahaya gitu. Seperti satpam di mana umpamanya di tempat keuangan di mana dan seterusnya. Ini bisa jadi tidak boleh apa ditinggalkan. Ini kalau memang berbahaya dan untuk menjaga ini termasuk udzur. Maka ini berkaitan dengan apa? Hal-hal yang dikatakan boleh meninggalkan apa? Salat Jumat. Kita kembali ke hadis Nabi SAW ini. Nabi SAW mengatakan, jadi kalau selain dari mereka, bagaimana kondisinya? Qala yaqul, ya, dikatakan la yantahiyanna, sungguh celaka kaum yang mereka meninggalkan Jumat. Ya, seperti itu. Dan ini menjelaskan bahwa sholat Jumat itu adalah wajib ya. Tadi disebutkan dengan syarat-syarat yang tadi. Kemudian disebutkan awla yakhtimanna Allahu ala qulubihim. Atau Allah Subhanahu wa taala akan mengunci hatinya, menutup hatinya. Menutup hatinya. Disebutkan di dalam riwayat yang lain, man taraka thalatha jumu'at, orang yang meninggalkan 3 kali Jumat, taba'allahu ala qalbi, maka Allah Subhanahu wa taala kunci hatinya. Jadi gelap, poek dalam waktu Jumatan. Seperti itu. Nah, ini kondisinya. Disebutkan dalam hadis ini orang yang meninggalkan Jumat. Ya. Seperti itu. Tsumma la yakunanna minal ghafilin, kemudian apa? Allah jadikan mereka termasuk orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Ya, di sini. Wa hadha yadulluna ala khuturati tarkil jum'ah wal itsmi fiha. Dan ini menjelaskan bahwa meninggalkan Jumat itu adalah bahaya sekali dan dosanya besar. Seperti itu. Dan disebutkan min simatil munafiqin, termasuk apa? Ciri atau tanda kemunafikan di situ. Karena di kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ada yang meninggalkan jamaah dan Jumat di antara kami kecuali orang-orang munafik. Maksudnya tanpa uzur yang tadi. Nah, kemudian di dalam hadis ini dikatakan oleh
Syekh Abdul Salam As-Suwa'i berkata, wa hadzal hadits yadulluna ala ma'a wujubil jum'ah annahu yajibu sa'i ilaiha. Dan hadis ini menjelaskan bahwa ketika ada kewajiban Jumat, maka ya wajib pula apa? Kita berjalan menuju Jumat. Jadi kita berjalan menuju Jumat itu wajib. Jadi wasail untuk hal tersebut. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salatil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, ketika diseru, maksudnya dikumandangkan adzan Jumat, fas'au ila dzikrillah. Badarul baik. Segeralah pergi ya mengingat Allah, maksudnya berangkat Jumat. Ya. Wadarul baik, dan tinggalkanlah muamalah jual beli, semua aktivitas tinggalkan. Seperti tadi, ketika kondisinya tidak ada uzur. Jadi ancaman hadis ini bagi orang yang tidak ada uzurnya, seperti itu. Maka kaidah para ulama mengatakan bahwa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ya. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban, ya, sesuatu yang diwajibkan, yang wajib baginya, kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib pula, disebut al-wasail laha ahkam al-maqasid. Maka perintah as-sa'yu ilal jum'ah, perintah bersegera atau berangkat menuju Jumat, berangkatnya menuju Jumat ini adalah harus, satu keharusan. Dalam keadaan apapun, dimanapun kita berada, selama tidak ada uzur. Seperti ini. Ini adalah berkaitan dengan apa? Jumat, ya. Dan kita tidak membahas tentang kaifiat salat Jumatnya. Nah, dan bab tentang salat ini adalah tentang Jumat. Di kesempatan yang akan datang kita akan bahas berkaitan dengan apa? Salat Id, ya. Ini berkaitan dengan apa? Salat Jumat. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya, orang yang meninggalkan salat Jumat ini adalah ketika tanpa uzur, maka menunjukkan bahwa hatinya adalah dalam kondisi gelap. Ya. Hatinya dalam kondisi apa? Terkunci atau ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ukubah ini lebih besar daripada ukubah jasad. Kemudian para ulama menjelaskan, dan bagi para pemimpin negara, pemimpin wilayah, mereka ya bertanggung jawab ketika umatnya tidak melaksanakan Jumat. Maka mereka wajib bagi mereka untuk memberi hukuman kepada orang-orang yang meninggalkan Jumat. Kondisi ini berkaitan dengan apa? Kondisi salat Jumat. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Bila ada pertanyaan, dipersilahkan. Perihal salah satu syarat Jumat dulu dibilang sempat ada permasalahan tentang salat Jumat bahwa harus 40 orang minimal mungkin. Sedangkan kondisinya kalau yang di kampus itu kan orang luar gitu ya, yang dari kampus. Sedangkan di area kampusnya yang tinggalnya pun hanya sedikit. Nah, dalam madhab Asy-Syafi'i rahimahullah, itu adalah syarat mutlak, bukan hanya apa? Bukan hanya mukim, yaitu apa? Ayakunal adad arba'ina, yakni balighan muqiman hurran. Jadi semua yang tadi syarat itu laki-laki
balik, ya berakal, ya mukallaf, kemudian mukim, ya tidak ada uzur di situ, itu jumlahnya harus 40. Jadi kalau umpamanya dalam kondisi 39 orang itu apa? Mukim, kemudian satu orangnya musafir, itu tidak sah Jumat. Mereka wajib sholat zuhur. Ini dalam madhab Syafi'i, ya, seperti itu. Tapi kalau dalam madhab yang lain mengatakan, ada yang mengatakan minimal 12 orang. Karena ayat Al-Quran tentang tadi, yaitu watarakuka qa'imah. Mereka meninggalkanmu dalam keadaan apa? Khutbah. Kemudian para sahabat pergi kepada apa? Dagang pada saat itu. Dan Nabi SAW ya menyebutkan tentang apa? Kalaulah harus syarat berapa? 40, itu niscaya apa? Dibubarkan. Kemudian dalam madhab yang lain, seperti Hanafi mengatakan tujzi'ul jum'ah bima yujzi'ul jamaah. Jumat itu adalah cukup atau wajibnya ketika sholat berjamaah itu adalah cukup. Jadi lamun 2 orang tetap wajib Jumat itu kalau dalam mazhab Hanafi, seperti itu. Ini kondisinya para ulama. Ya, maka kalau umpamanya kita melihat dari kondisi tadi, di saat kondisi hari Jumat, maka dalam mazhab itu betul-betul harus teliti ketika Jumat itu. Karena memang ciri khas apa yang ketat dalam mazhab Syafi'i itu adalah fikih ibadah. Dalam fikih ibadah itu dari awal bersuci sampai kepada bab haji itu sangat ketat sekali di sini. Ya, salah satunya adalah berkaitan dengan salat Jumat. Itu adalah disyaratkan 40 orang yang mukim, merdeka, laki-laki gitu. Seperti itu. Jadi bukan hanya jumlah 40. Kemudian balik. Jadi kalau mamanya ada 38, ada 2 anak kecil jadi 40, itu sah Jumatan, ya wajib sholat duhur. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Nah, ini adalah berat ya di sini. Wallahu a'lam. Itu adalah dalam mazhab memang mu'tamad begitu. Sampai dia juga mau di situ, dia yang masjid kemana? Iya. Di masjid yang itu juga nggak ngajarin Pak Mukim gitu, di mana pernah kecil masjidnya. Yang jelas ketika kondisinya memang terjaminkan apa di situ mukim, ya. Kalau momennya di kampus, ya, kalau momennya orang-orangnya yang dari luar kotanya itu apa ngekos di situ, mereka mau yuk tabar mukiman, dianggap mukim. Kalau momennya orang yang masih wilayahnya satu kota di situ dan tidak ada jarak safar, momennya di bawah 80 kilo, berarti safar apa mukim semua. Gitu kan kalau di kampus sulit. Kalau di kampus itu kalau memang mereka ngekos dianggap mukim, karena ngekos itu adalah 1-2 hari itu mereka sudah dianggap apa? Mukim dalam madhab, ya, dalam madhab Syafi'i begitu. Illa idzan nawa safar, kecuali kalau memang dia meniatkan bahwa dia ini, tapi sulit orang yang nazil di tempat itu dan memang ngekos di situ dia meniatkan safar itu tidak mungkin. Seperti itu. Mereka mengatakan begitu singgah di situ dan memang dia meniatkan mukim selama itu, maka dianggap mukim. Maka bagi mereka adalah wajib salat Jumat seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz, insyaallah. Untuk selanjutnya, Budi mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas materinya hari ini, Ustaz. Ini izin nanya, Ustaz, Budi kan kondisinya ini pakai walker ya, Ustaz, ya, jalannya. Kalau misalkan sholat Jumat itu jalan cukup jauh, sekitaran 200 sampai 300 meter, Ustaz. Kalau misalkan dalam kondisi panasnya kebangetan itu kadang suka sampai gelayangan gitu, Ustaz. Gelayangan itu maksudnya kayak pengen pingsan gitu, Ustaz. Terus yang pertama itu. Yang kedua itu kalau misalkan gerimis tapi agak sedikit lebat, tapi nggak terlalu lebat. Tadi kan yang dijadikan uzur kan karena hujan lebat ya, Ustaz ya. Nanti bagaimana kalau misalkan hujannya tidak terlalu lebat, cuman kalau misalkan Budi tetap jalan, itu pasti basah kuyup sampai masjid itu, Ustaz. Apakah itu termasuk suatu keuduran buat Budi, Ustaz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum, Ustaz.
Nah, mufiq barakallah. Eh, Ketika antum kondisinya memang terkena doror, sakit ketika berangkat ke masjidnya, dan di situ memang kondisinya sakitnya membuat antum madorot, maka pada kondisi ini masuk dalam kategori udzur yang tadi. Berkaitan dengan hujan, ilahnya karena memang madorot, maka bukan masalah lebat dan tidaknya, ilahnya adalah apa? Madorot. Cuma berkaitan dengan hujan, memang ketika lebat, maka pada saat itu biasanya tidak kondusif di masjid, di jalan, dimanapun, maka di situ adalah kondisinya udzur tidak Jumat, seperti itu. Jadi kalau umpamanya kondisi antum walaupun tidak lebat, kondisinya bisa jalan dan seterusnya, tapi tetap basah kuyup, maka pada kondisi itu adalah karena antum sakit atau kondisi antum memang kondisinya tertahan bisa mudarat bagi diri antum, maka bagi diri antum kondisi itu adalah masuk dalam kategori uzur ya, dalam keadaan seperti itu. Nasallallahu as-salamah wa sihah. Jazakallahu khairan atas jawabannya dan ilmunya, semoga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, di cukupkan pertemuan kali ini dengan doa kepada Nabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.